Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwijaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, keberkahan rezeki, dan dimudahkan segala aktivitas kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video ceramah. Dan kali ini dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina. Banyak sholawat pada Nabi. Itu orang yang sering sholawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Sholawat, banyakin sholawat. Dengan rasa cinta. Walaupun sekedar sholawat pun Allah berikan jawaban. Yuk kita perbanyak untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholli alaihi. Sebab dengan sholawat itulah yang menjadi sebab tercukupi kepentingan duniawi kita, kemudian dimudahkan urusan dunia kita, segala urusan kita semua, sehingga kita juga akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Dan dengan sholawat itu kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Yuk kita lanjut. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan sholawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Ya betul sekali ya, kita akuilah kita sering kayak ketika kita istighfar, kita zikir itu kadang hanya di lisan saja, nggak sampai mengena di hati begitu. Kecuali misalnya kalau kita punya masalah, terkena musibah, itu baru kita ingat kepada Allah ketika kita istighfar mendalami sekali, menghayati dengan hati. Ketika kita zikir, apalagi kita berdoa, pasti nyambung dengan Allah. Hati kita itu ya menghayati. Kalau kita dalam keadaan ya biasa, senang, bahagia, kita sering hanya di lisan saja. Ketika kita beristighfar kemudian berzikir, itu enggak sampai mengena di hati. Yuk kita lanjut. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi nggak sebutkan mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan.
Nah, itulah betapa luar biasanya sholawat. Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali, itu Allah akan membalas sholawat kita itu dengan 10 kebaikan. Entah itu dosa kita dihapus 10 atau derajat kita dinaikkan 10, seperti itu. Jadi akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan sholawat dari Allah. Apa makna sholawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Sholawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Ya, semoga kita semua itu selalu dimudahkan urusan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dirahmati oleh Allah, dan maka dari itu perbanyaklah membaca sholawat, karena dengan sholawat itu sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lanjut. Dari mana tahunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Nah, ujian yang mendatangkan rahmat itu ketika Allah menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kita bersabar ketika kita diberi ujian, tertimpa musibah tersebut, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapat petunjuk dari Allah untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat, dan semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita nanti bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu jangan lupa untuk memperbanyak sholawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan sampai di sini dulu reaksi ceramah kita kali ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata dari saya, kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan cukup sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.